Halo semua, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas 1 mata kuliah logika. Mengenai pertanyaan pertama, sebutkan dan jelaskan 3 jenis term dalam logika. Untuk pertanyaan kedua, berikan dan jelaskan contoh sesat pikir atau logical fallacy. Dan bagaimana sih cara menghindarinya? Untuk pertanyaan pertama, perlu kita ketahui dari pengertian term terdahulu ya. Term ini adalah kata atau frasa yang biasa digunakan untuk menyatakan suatu objek, konsep, atau gagasan. Term ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, konkret dan abstrak. Dan konkret ini mengacu pada suatu yang biasa kita lihat atau bisa kita rasakan dengan panca indera ya, seperti kursi, buku, atau air. Sedangkan term abstrak ini menunjukkan pada suatu yang tidak berbentuk fisik, misalnya kasih sayang, cinta, kebebasan, atau keadilan. Yang kedua, term positif dan negatif. Term positif ini menyatakan hal yang nyata seperti dokter atau siswa. Sedangkan term negatif ini menyatakan ketiadaan atau pengingkaran seperti bukan guru atau tidak bersalah lah. Jenis yang ketiga, yang terakhir, term universal, partikular, dan individual. Universal mencakup seluruh anggota, contohnya semua manusia. Term partikular hanya mencakup sebagian seperti beberapa siswa. Dan term individual menunjukkan pada suatu objek tertentu seperti Jakarta atau Soekarno. Nah, untuk pertanyaan pertama sudah selesai, sudah saya jawab. Untuk pertanyaan kedua kita lanjut. Kita juga perlu berhati-hati terhadap kesalahan logika atau logical fallacy. Ini adalah bentuk penalaran yang tampaknya benar, tapi sebenarnya ini menyesatkan loh. Salah satu contohnya ad hominem, yaitu menyerang orangnya, bukan isi argumennya ya. Misalnya, kamu salah karena kamu cuma lulus SMA. Ini sebenarnya nggak adil karena menilai argumen dari siapa yang bicara, bukan apa yang disampaikan ya. Ada juga contoh lain, strawman, memutarbalikkan argumen, lawan agar mudah diserang. Contohnya, kamu ingin mengurangi emisi, jadi kamu mau semua mobil ini dilarang. Padahal maksudnya tuh bukan kayak gitu ya. Ada juga false dilema, yaitu hanya memberikan 2 pilihan, seolah-olah tuh nggak ada opsi lain. Contohnya, kalau kamu nggak dukung saya, berarti kamu melawan saya, gitu. Ini contoh yang menyesatkan. Gimana sih cara menghindari kesalahan logika ini? Ya, kita harus memahami berbagai jenis sesat berpikir tadi, terus berpikir kritis, jangan hanya melihat siapa yang bicara, tapi fokus pada argumennya ya. Untuk ketiga, selalu cek apakah ada bukti atau alasan yang mendukung pernyataan tersebut. Nah, dengan berpikir logis dan kritis, kita juga dapat menjadi pembicara yang lebih bijak dan lebih cermat. Nah, ya, terima kasih sudah menonton, jangan lupa